Banyak yang percaya bahwa tempat angker memang menjadi kawasan bagi makhluk halus. Namun, secara ilmiah, ini lebih ke persepsi dan ketakutan yang berkembang dalam masyarakat. Kalau tidur di tempat seperti itu, seringkali perasaan takut atau kecemasan yang membuat kita merasa ada yang mengawasi. Mitos ini muncul karena tempat yang angker seringkali memberikan energi negatif. Tanya, chapter 2, QQ. Kenapa banyak cerita horor yang berfokus pada penampakan hantu wanita? Hantu wanita seringkali muncul dalam cerita horor karena budaya banyak yang mengaitkan wanita dengan emosi kuat, seperti kesedihan atau kemarahan. Banyak kisah hantu wanita berasal dari cerita-cerita tragis, seperti kematian mendalam atau balas dendam yang tak terungkapkan. Ini juga membuat penampakan mereka terasa lebih mengerikan karena ada connection emotional yang kuat. Tanya 3, Q. Benarkah ada tempat-tempat yang memang dikenal lebih sering terjadi penampakan hantu? Memang ada beberapa tempat yang terkenal karena banyaknya laporan penampakan atau kejadian aneh, seperti rumah sakit tua, sekolah abandoned, atau bahkan tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan dengan fenomena psikologi, seperti pareidolia, di mana kita cenderung melihat wajah atau bentuk tertentu dalam situasi yang ambigu. Namun, banyak juga yang percaya bahwa energi tempat tersebut yang mempengaruhi kejadian aneh. Tanya 4, Q. Apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa dihantui atau diganggu oleh makhluk halus? Kalau merasa diganggu, banyak yang percaya melakukan ritual pembersihan seperti mandi kembang, menggunakan garam, atau berdoa untuk perlindungan. Tapi lebih dari itu, menjaga mental yang kuat dan berpikiran positif juga bisa jadi cara untuk mengusir energi negatif tersebut. Selain itu, kalau kejadian itu benar-benar mengganggu, ada baiknya meminta bantuan dari orang yang berpengalaman, seperti paranormal atau ahli spiritual. Tanya chap 5, Kifyo. Apakah horor itu bisa membuat seseorang jadi lebih berani atau malah takut seumur hidup? Wah, ini menarik. Banyak orang merasa setelah menghadapinya, mereka jadi lebih berani karena mereka sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Di sisi lain, ada juga yang malah trauma dan jadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Pada dasarnya, horor itu adalah cara bagi kita untuk menghadapi ketakutan kita sendiri. Entah itu melalui keberanian atau kecemasan. Semua kembali ke perspektif individu masing-masing. Tanya 6, Kyo. Adakah kisah horor nyata yang benar-benar membuat kamu takut? Oh, pasti ada. Salah satunya, kisah tentang hantu hotel yang sering ditemui di beberapa tempat, di mana konon katanya hantu tersebut muncul di waktu tertentu dan bahkan mengganggu tamu hotel. Meski kita bisa menjelaskan hal itu dengan berbagai teori psikologi dan efek tempat yang angker, tetap saja cerita-cerita seperti itu bisa bikin merinding.